Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, kita berjumpa kembali di program acara Mozaik Budaya. Kali ini bersama Andi Tenri Bali Baso SSM Hum. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah FIB Unhas, dan tentunya dengan tema nilai-nilai kepemimpinan dalam Papasang Tenri Bali. Nah, kami sudah terhubung dengan Andi Tenri ya, sahabat budaya. Beliau adalah dosen Departemen Sastra dari Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Iya, saya coba menghubungi. Halo, assalamualaikum. Iya, ini lewat PC. Iya. Waalaikumsalam. Andi Tenri, gimana kabar ini? Sehat Jeki? Iya. Iya. Alhamdulillah. Andi Tenri ini agak mungkin bergeser sedikit ya, supaya tidak terputus-putus gini. Ya, tapi sudah bagus. Jadi ada tentang bagaimana kita mengajak pendengar ini untuk menyelami inspirasi dari masa lalu ya. Tentunya dengan Papasang Tenri Bali dari nilai-nilai kepemimpinannya. Apalagi tidak terasa ini kita akan memasuki pemilihan lagi ya, pemilihan kepala daerah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tentunya. Sedikit lagi minggu depan ya. Iya. Iya, aminan. Ya, kalau tidak salah 27 ya. Iya, 27 November. Nah, kita mengajak pendengar ini menyelami dunia kepemimpinan ini, inspiratif masa lalu, dari masa lalu kita tentang Papasang dari kepemimpinan Tenri Bali. Iya. Silakan Ki, Andi Tenri. Iya. Iya Kak, jadi halo, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini Tenri mengangkat terkait dengan kepemimpinan, dan kebetulan minggu depan kita berada dalam pesta demokrasi. Iya. Serentak ya Kak. Baik. Nah, terus yang saya angkat pagi ini terkait dengan nilai-nilai kepemimpinan dan Papasang Tenri. Kenapa? Karena dalam Papasang ini itu mengandung unsur kepemimpinan, di antaranya beliau sosok raja pertama ini di Wajo mencetuskan yang namanya ada Asama Putusan. Iya. Nah, itu Kak. Jadi Oke. Asama Putusan ini cikal bakal dari lahirnya demokrasi di Kerajaan Wajo, seperti itu kan Kak. Oke. Nah, ini Tenri Bali ini sebenarnya beliau adalah seorang pemimpin dari Kerajaan Wajo ya. Iya. Ya, benar. Jadi Tenri Bali ini adalah raja pertama di Kerajaan Wajo, Batara Wajo pertama di Kerajaan Wajo. Iya. Karena dia pertama, dia juga sekaligus yang menjadi raja pemersatu. Sehingga lahir melalui Iya. Wajo ini beliau menyimpan Papasang. Nah, Papasang Iya. inilah yang menjadi konstitusi dasar di Kerajaan Wajo. Lahirnya aturan-aturan yang berlaku itu tidak terlepas dari apa yang menjadi pesan dari raja pertama ini, Kak. Seperti itu. Terus apa sosok dari pemimpin yang dari Tenri Bali ini? Iya, mungkin ada pesan-pesan dulunya Tenri Bali untuk wejangan atau untuk bekal para pemimpin, calon pemimpin nanti ke depan. Nah, dari 19 pasal yang telah dilahirkan dalam perjanjian Majauleng, lahirnya Wajo, itu salah satu yang membuat Tenri bisa diadopsi dengan di era zaman ini adalah salah satu pesannya berbunyi seperti ini Kak. Nareko aja nasaleki nyamang kininawa sibawa alampuran na aget tengeng.
Nawa yang dimaksudkan ini adalah jangan pernah kita ditinggal dengan rasa nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita berpikir, menjunjung tinggi yang namanya kejujuran dan keadilan. Ini sangat relevansi penerapannya dalam demokrasi yang saat ini dianut oleh khususnya Indonesia, khususnya kita di Sulawesi Selatan. Bagaimana nilai-nilai ini ya bisa kita implementasikan di era saat ini untuk menghadapi demokrasi, pesta demokrasi 27 November. Nah, terus masalah agak tengeng, kata kuncinya itu ya bagaimana menciptakan sosok ketangguhan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika menghadapi suatu masalah, ketika menghadapi suatu jabatan, menduduki jabatan ya bagaimana kita menjadi figur yang tangguh. Tangguh itu ya mageteng, ya relevansi. Aduhnya untuk itu nilai-nilai getengnya itu ya bagaimana pemimpin saat ini ya kokoh dalam Iya. Halo Latin Ribali. Iya. Halo Andi Tenri. Andi Tenri Bali ini hampir sama. Soalnya terputus-putus ini. Oke. Jadi ini tadi ada 19 papasangnya dari Latin Ribali. Ini salah satunya tadi tentang kejujuran ya. Ya, kejujuran. Agak apa tadi agak tengeng itu tentang apa? Ketangguhan, Kak. Ketangguhan. Geteng. Jadi di masa kepemimpinan dari Latin Ribali itu tentunya sangat tangguh ya untuk memimpin rakyatnya waktu itu. Iya, mungkin ada kisah inspirasi dari masa kepemimpinan Latin Ribali waktu itu. Iya. Oke. Baik Kakak, jelas Kak Yuni? Iya, jelas. Siap. Oke. Apa yang bisa jadi inspirasi kita dalam kepemimpinan beliau adalah dia orangnya sangat terbuka, masuknya legowo dalam memberikan hak regulasi terhadap kepemimpinannya. Kenapa? Hal ini dibuktikan dulu sebelum lahir Wajo kan ada chaos di kerajaan itu sebelum lahir Wajo ceritanya. Nah, adiknya ini melanggar hak peradilan. Nah, setelah Latin Ribali menjadi raja pertama di Wajo, dia tetap memberikan kewenangan kepada adiknya kerajaan-kerajaan kecil yang di bawah naungan Wajo. Tetapi dia membatasi hak-hak dari saudaranya untuk tidak memicu lagi pertikaian antara saudara dan sepupunya. Makanya dia diberikan gelar sebagai Raja Pemersatu juga, Kak. Nah, apa juga yang menjadi inspirasi? Nah, ini dia adalah pencetus dari konsep ada Asamaturuseng ini. Nah, ada Asamaturuseng ini adalah berasal dari kata samaturu. Berarti ada kesepakatan antara pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Kenapa? Itulah yang dikemas selaras dengan penerapan dari musyawarah. Nah, Demosthenes Kratos kan muncul di abad ke-20. Sedangkan konsep ada Asamaturuseng ini muncul di abad 14-15. Jadi penerapan nilai-nilai demokrasi itu sejak abad ke-14-15 itu sudah ada di kerajaan Wajo, dan pada saat Batara Wajo Latin Ribali ini memimpin sebagai raja pertama. Seperti itu, Kak. Oke, jadi Latin Ribali ini sebagai raja pertama ya dari bumi Wajo. Nah, mungkin tadi sudah ada beberapa kisah inspiratif yang apa tadi Asamaturuseng apa saya kurang Asamaturuseng itu maknanya apa itu Tenri? Maknanya kan itu tadi Kak, ada kesepakatan. Samaturu itu kesepakatan di ya, sama halnya dengan sepakat. Samaturu artinya saya dan kamu itu saling menyepakati. Ya, gitu. Berasal dari kata samaturu. Asamatur, jadi saling menyepakati apa yang jadi apa yang dimusyawarahkan. Apa yang dibicarakan ya. Jadi bukan hanya keinginan pemimpin saja, tapi prerogatif. Tidak, tidak. Harus melalui mufakat, itu intinya Kak. Itulah cikal bakal dari kerajaan Wajo. Iya. Nah, terus kenapa sampai Latin Ribali ini
sangat dikagumi ini. Iya. Ya, kenapa Kak? Karena itu tadi sesuai yang Tendrik sudah sampaikan bahwa dia adalah sosok pemersatu. Mempersatukan antara sepupunya dan adiknya yang pernah saling bermasalah sehingga runtuh dan lahirlah kembali Kerajaan Wajo ini karena adanya kesepakatan antara Papaseng. Jadi Papaseng ini tidak berfungsi hanya sebagai pesan, tapi Papaseng ini sebagai aturan, pedoman, regulasi dalam Kerajaan Wajo seperti itu Kakak. Kan tadi ada 19 ini Papasang. Baru satu ini yang tadi disampaikan ke pendengar. Mungkin ada beberapa lagi yang bisa berkaitan dengan sebelum kita pesta demokrasi ini minggu depan. Iya. Ini juga Kakak yang selaras lah dengan apa yang sebentar lagi kita akan hadapi, yakni terjemahannya saja ya Kak. Aja Tersikaremo Kalobeng. Jadi Kalobeng itu tempat minum sapi di sawah kan Kak, Kalobeng. Nah, Kalobeng. Iya. Ya, jadi itu di makna fungsi dari Papaseng itu adalah makna fungsinya adalah kita diingatkan bahwa jangan mengambil hak ketika bukan menjadi hakmu. Jangan mengambil hak orang lain kalau bukan kepunyaanmu. Ya, selaras dengan pesta demokrasi ini ya masing-masing kita bebas untuk memilih siapa, mau paslon siapa yang kita pilih. Jangan pernah ada intimidasi bahwa kamu harus milih ini, berarti itu adalah mencederai hak demokrasi dari individu tertentu. Seperti itu Kak, itu contoh yang sangat selaras untuk akan dijalani ini di minggu depan, bahwa jangan tidak ada intervensi. Tidak ada intervensi. Iya, jadi bebas memilih ya. Ya, benar Kak, benar. Makanya saya angkat ini Kak, karena isi-isi pesannya ya benar-benar ya tentang menggambarkan kepemimpinan dan kekinian. Masuk dalam era. Iya, apalagi terus tadi sudah tentang ketangguhan, terus kejujuran ini tentang kesepakatan, kemudian jangan mengambil hak yang bukan hakmu ya. Ini yang banyak susah kayaknya ya untuk diterapkan dari Papasang ini. Bagaimana menurut Andi Tenri ini di era sekarang? Ya. Kalau untuk susah diterapkan, kalau menurut pandangan Tenri Kak, itu tergantung dari individunya. Ketika kita merasa memahami nilai-nilai falsafah Pancasila, ideologi Pancasila, dan undang-undang dasar, otomatis kita paham bagaimana sebenarnya makna di balik aturan itu. Makanya tadi Tenri sampaikan bahwa hal yang titik adunya di sini ya contoh hak. Jangan mengambil hak orang lain, tidak perlu kita mengintervensi bahwa kamu salah memilih ini. Bisa saja kan, ya sejatinya manusia Kak, kita hadir dalam perbedaan. Ya bagaimana kita sama-sama mempertahankan saja apa yang kita pilih dan tidak perlu mengintervensi orang bahwa kamu salah kalau itu yang kamu pilih. Karena kita bebas berpendapat. Kita adalah negara demokrasi. Nah, terkait dengan penerapan nilainya ya tergantung dari kesadaran. Yang pertama adalah itu tadi, kesadaran itu yang harus dari, apalagi kalau kita golput, itu kan salah besar. Jangan juga jadi orang yang tidak memilih siapa-siapa. Iya. Oke, jadi di masa sekarang ini konteks dari kepemimpinan Latendri Bali apakah relevan ini untuk di masa sekarang untuk diterapkan sampai ke generasi Gen Z? Iya. Kalau saya kan sangat relevansi. Karena kebetulan yang Tendri angkat ini adalah Tendri Bali, makanya tadi Tendri ungkapkan kenapa dia relevansi kekiniannya bisa diterapkan dalam anak Gen Z saat ini, ya itu tadi salah satu alasannya. Dan bukan hanya Tendri Bali, banyak raja-raja di Sulawesi Selatan yang punya konsep dan itu bisa diterapkan. Karena memang Kak, sejatinya zaman orang belajar di masa lalu dan merelevansikan di masa kini dan menerapkan di masa yang akan datang. Seperti itu. Orang tidak terlepas dari masa lalu. Oke, ya karena pemimpin muda ini ya harus jadi barometernya Papasang Latendri Bali juga ini sebagai pemimpin Wajo yang sangat bijaksana Mestinya, Kak.
Iya. Kemudian ini jadi beliau ini adalah cikal bakal dari Kerajaan Wajo ya, Laten Iya, benar, Ribali. Kak. Iya. Terus selain dari ke-19 itu papasan yang disampaikan waktu zaman Laten Ribali, apalagi yang bisa jadi pemungkas ini untuk para pemimpin masa depan ini? Nah, ini juga Kak, ada salah satu juga aja tesiala bicara nareko tenia apun nengeta. Ya, ini relevansi dengan pasang kedua yang tadi yang saya sampaikan bahwa tesikaremo kalobeng. Jadi ini sambungan. Setelah tesikaremo kalobeng, poin selanjutnya itu terkait dengan tesiala bicara. Tesiala bicara itu jangan mengambil hak bicaranya orang. Oh. Contoh misalkan dalam debat ketika belum diberikan kesempatan untuk berbicara sama MC misalkan, sama moderator ya, atau moderatornya yang bertugas, ya jangan jangkit dulu berikan bicara. Kesempatan. Ya benar Kak. Berikan kesempatan untuk para pendukung menyuarakan alasan-alasannya seperti itu. Berarti etika lagi ya. Nah ini terkait moralitas, etika Kak. Iya. Nah di zaman sekarang apakah masih diterapkan hal itu atau bagaimana menurut pandangan Andi Tendri ini? Kalau saya secara pribadi mengamati beberapa kejadian ya, bisa dikatakan ketika situasi debat masih aman dan kondusif, ya masih kontrol dari moderator masih bisa, masih tergarukan. Cuma memang ada beberapa waktu yang memang ketika mungkin terpancing dibahas masalah kepemimpinannya lah, ketika dia memimpin atau gimana. Nah di situ kadang fungsi dari moderator ini kodong ada kodongnya. Ada kodong. Ya. Dan fungsi moderator ini yang belum saatnya bicara sudah langsung ngegas. Nah itu sebenarnya ya tadi terkait dengan etika. Berbicara kan juga ada etika Kak. Iya, ini bisa kita kupas habis, ini masih ada kurang lebih 10 menit. Yang 19 papasan itu sudah ada berapa tadi? Sudah ada 4 yang keluar ya? Ya 4 Kak, ada 4. Ada yang keempat keluar, kesepakatan, terus ketangguhan, kejujuran, dan tadi ini masuk ke hak bicara. Kemudian kita masuk ke mana lagi nih? Yang bisa relevan dengan kehidupan sehari-hari lagi khususnya, ya. Kalau ini Kak, aja tasita rima dararing. Dararing ini yang anunya padi tuh Kak. Dararing yang buah padi. Padi, ha? Ya. Yang pucuknya padi yang tinggi itu Kak. Oke, dararing di? Iya, dararing. Ya. Jadi itu adalah kesimpulan bahwa sejatinya kita harus bersikap tegak lurus. Yang saya tangkap adalah untuk relevansi dengan saat ini adalah untuk para pemimpin yang akan memimpin Sulawesi Selatan, kepala daerah tingkat 2, itu bagaimana mereka punya integritas tinggi. Oke. Nah, karena integritas ini adalah salah satu modal yang sangat-sangat dibutuhkan oleh para pemimpin. Karena ketika kita berintegritas berarti kita punya warna. Warna tersendiri, tidak perlu menjadi orang lain, cukup menjadi diri kita sendiri sesuai dengan batas kemampuan. Makanya kesinambungannya tadi adalah nyamengkini nawah. Bagaimana kita selalu berpikir panjang dengan integritas yang kita miliki. Kalau saya seperti itu Kak. Ini yang saya angkat saling berhubungan. Berarti memang di zaman dulu ini waktu masa kepemimpinan Laten Ribali ini, apalagi dalam papasan-papasannya ini sangat sampai sekarang itu harus diterapkan ya. Iya. Ternyata berkaitan semua bahwa pucuknya padi itu tegak lurus ke atas ya. Integritas kan Kak. Integritas, baik. Tapi memang sih kalau dilihat gitu pucuknya padi ya memang tegak lurus. Tidak pernah bengkok, selalu lurus Kak. Kalau dia bengkok berarti dia it dead me.
Iya sudah. Ya oke. Terus apa lagi nih? Karena kita bicara tentang nilai-nilai kepemimpinan dalam Papasang Laten Ribali. Baik. Iya. Terkait dengan tesiara bicara, tesi tarima dararing. Nah, ini yang sering Tendri sampaikan juga setiap di kelas kalau ngajar sama adik-adik. Karena menurut Tendri ini relevansi dengan kekinian saat ini. Bagaimana anak gensik ini kan kadang mentalnya udah nggak boleh jadi mental kerupuk. Nah, ini kan dari 19 pesannya yang ini yang salah satunya yang Tendri sangat fans gitu. Iya. Bunyinya itu adalah narekomelo ki madeceng akateniki agetengeng awaraningeng si bawah alempureng. Awaraningeng itu adalah keberanian. Tadi geteng Tendri sudah bahas. Alempureng itu kejujuran. Jadi karena kita tadi sudah berbicara tentang tegak lurus, integritas dan tesiara bicara, nah tentu untuk membekal kita punya warna, kita harus punya keberanian. Iya, warani ya. Iya, harus kita punya keberanian menghadapi segala tantangan karena kita percaya bahwa kita punya integritas. Kita punya nilai tersendiri. Nah, itulah yang menjadi modal para pemimpin saat ini. Jangan beraninya hanya di depan, misalkan di depan layar saja, tetapi ya tentu harus terjun ke lapangan. Dan bukan pada saat kampanye saja. Tentu kita harapkan bagaimana setelah memimpin nanti ya betul-betul terjun ke lapangan, melihat bagaimana kondisi di daerah. Oke, jadi harus melihat kondisi lagi di daerah masing-masing ya. Iya. Nah, ya mudah-mudahan dengan adanya nilai-nilai kepemimpinan dari Papasang Laten Ribali ini ke depan para pemimpin calon pemimpin ke depan ini bisa menerapkan satu-satu ya. Nah, setelah dari berani dan geteng tadi itu kan apalagi artinya dia kokoh ya. Geteng, ketangguhan, tangguh, berani, tangguh, harus jujur, itu dia. Iya. Kemudian apa lagi nih, Andi Tendri? Ya, selain itu tentunya juga ada yang namanya konsep amacangan, Kak. Itu tidak boleh hilang juga, harus boleh hilang. Amacangan. Amacangan ini dikategorikan, diterjemahkan sebagai kecerdasan. Cerdas ya, baik. Iya, cerdas karena orang pintar belum tentu cerdas. Nah, cerdas dalam segi spiritual, cerdas dari segi mental, cerdas dari segi emosional, mental, dan intelek tentunya. Nah, kan sekarang apa yang banyak merusak? Karena orang banyak terlalu pintar, tapi belum tentu cerdas. Belum tentu cerdas, baik. Iya. Makanya ini yang penting anak Gen Z ini harus paham betul bahwa bukan lagi samanya orang berkejar siapa yang terbaik. Saat ini kalau Tendri ya, saatnya sekarang orang saling merangkul. Saling menarik. Siwarakeng. Nah, ini juga dari salah satu pesan terlibat itu ada namanya siwarakeng, anu marila letak. Yang dimaksud siwarakeng, anu marila letak ini, saya kan punya kelebihan, kamu punya kelebihan. Nah, masing-masing kita sama, saling naik. Artinya adalah mari kita naik sama-sama. Kalau anak kekinian, anak Gen Z bilang kan saat ini berjalan bersama. Berjuang bersama. Gitu Kakak. Wah, ini terakhir ini sebagai closing statement untuk Andi Tendri ini bagaimana menjadi supaya ini pesan-pesan atau nilai-nilai kepemimpinan dalam Papasang Laten Ribali agar terus kita gaungkan dan juga tetap generasi Gen Z juga mengikuti hal ini. Iya, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Yuni. Baik, closing statement Tendri simpel saja. Semoga ada orang Wajo ya yang mendengar selain Tendri. Nah, bagaimana penerapan nilai-nilai kearifan lokal ini kembali diangkat khususnya para pemerintah yang akan memimpin di periode selanjutnya, bukan hanya khusus Tendri Bali tetapi banyak nilai-nilai
kearifan lokal dalam teks Papaseng itu bisa dijadikan sumber referensi untuk bahan ajar kekinian di era saat ini, karena kita tidak terlepas dari masa lalu mengajarkan kita, mengantarkan kita untuk mengejar masa depan, menata kita punya masa. Jika kamu ingin menjadi orang yang baik, maka janganlah pernah melupakan orang-orang di sekelilingmu dan masa lalu. Leluhur itu menjadi pahlawan masa lalu, itu menjadi bagian dari kemerdekaan apa yang kita raih saat ini. Nah, untuk anak-anak Gen Z ini nilai apa yang kalian harus tanamkan ya? Teknologi menjadi wadah kalian untuk berkembang. Teknologi bisa mengantarkan kita untuk memperkenalkan identitas kita, karena sejatinya dengan kearifan lokal kita akan memperkenalkan identitas kita sebenarnya dari mana. Terakhir, orang yang hebat bukanlah orang yang selalu menang, tapi orang yang hebat adalah orang yang sukses. Dan salah satu kesuksesan adalah tidak melupakan masa lalu. Terima kasih Kak Yuni. Terima kasih kembali Andi Tenri sudah hadir ya di acara Mozaik Budaya. Lain waktu kita ketemu lagi ya Andi Tenri ya. Siap Kakak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. RRI Oke, terima kasih banyak ya sahabat budaya. Tadi sudah kita dengarkan bersama, saksikan bersama di program acara Mozaik Budaya, dan mudah-mudahan semua yang disampaikan tadi oleh Andi Tenri tentang papasang, nilai-nilai papasang dari kepemimpinan Tenri Bali ya. Waktu itu ini bisa menjadi inspirasi dan juga bisa menjadi tantangan juga untuk para pemimpin ke depan ya. Terima kasih kebersamaannya di Mozaik Budaya. Saya Yuni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.